Ini entah semua kenal saya enggak ya? Kalau belum kenal, kenalan ya. Nama saya Biku Abijato. Ya, Biku Abijato. Kenapa saya ulang nama saya 2 kali? Bukan supaya ingin terkenal, bukan. Supaya kalau Anda senang pelajaran ini dan Anda jarang ke wihara, nanti pulang Anda ketik nama saya di YouTube. Abhijato. Bukan promosi. Beneran bukan promosi. Saya nggak pernah ngomong ini kalau di ceramah di wihara lain. Jarang. Ini keluar kalau untuk anak muda. Kenapa? Karena Anda perlu kebijaksanaan. Ya. Dan kenapa saya bilang saya bukan promosi? Saya ndak punya channel. Sampai hari ini ndak punya channel. Beneran. Jadi itu channelnya dari semua yang merekam. Seperti hari ini ada rekaman. Ya, Anda mau say hi ke rekaman boleh. Ya, saya belum ada channel. Bante nggak kepikiran buat channel. Kepikiran. Tapi kok belum dilakukan. Capek saudara-saudari. Ya, bikin channel itu capek. Tapi kepikiran juga bikin channel ya. Nanti Anda tunggu kalau ada apa enggak. Saudara-saudari, kita masuk nomor 1. Jangan berbuat jahat. Bante, apa itu jangan berbuat jahat? Simple. Jangan melanggar 5 sila. Dan itu sudah kita ulang-ulang. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak mengganggu istri atau suami orang. Ya, tidak musawada. Musawada itu menipu. Yang kelima, tidak mabuk-mabukan. Ya, ini sudah yang paling simple. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak selingkuh, tidak musawada. Musawada itu sebenarnya ada 4. Ya sudah, saya buat 1 aja. Yaitu tidak menipu. Yang kelima, mabuk-mabukan. Supaya lebih simple lagi, nggak adalah dari Anda pembunuh. Pencuri juga nggak adalah. Sudahlah, Anda ingat. Tidak selingkuh, tidak musawada, tidak mabuk-mabukan. Musawada itu apa Bante? Menipu, adu domba, berkata kasar, gosip yang buruk. Itu semua Anda praktekkan, Anda tidak berbuat jahat. Tapi bukan itu topik inti saya. Topik inti saya adalah, siap-siap ya. Ada pertanyaan. Anda hafal enggak 5 sila? Hafal ya? Apa? Tidak? Lalu tidak? Bante, bolehkah? Kenapa? Ini pertanyaannya. Mengapa berjudi tidak melanggar 5 sila? Siap-siap ya. Saudara-saudari, kalau dijawab singkat, mengapa berjudi itu tidak melanggar sila? Karena di antara 5 sila ini, berjudi itu tidak langsung jahat. Kalau membunuh jahat enggak? Jahat. Mencuri, mafia tanah, nyurinya 15 M, jahat enggak? Jahat loh, orangnya bisa bunuh diri loh, kehilangan miliaran-miliaran uang, betul ya? Penipu dalam bentuk apapun, jahat enggak? Jahat. Ganggu istri atau suami orang, jahat enggak? Jahat, orang itu bisa bunuh diri kalau diganggu keluarganya. Bante kok dari tadi bunuh diri, biar serem. Biar lihat langsung jahat ini. Betul ya? Judi Bante. Nah, judi itu tidak langsung jahat. Jangan senang dulu ya. Jangan yang tiba-tiba pulang ya. Oh, nggak jahat. Pulang dia, boleh berjudi. Belum habis. Kalau Anda deal sama kawan, nonton sepak bola, MU lawan siapa? Tottenham. Baik, boleh. Saya udah nggak nonton bola, jadi saya nggak tahu. Ya, saya ingat MU, MCT, Juventus ya. Ini tambah Tottenham. Saudara-saudari, MU lawan MCT. Ada yang mengatakan, kalau nggak taruhan 100.000, 200.000, nontonnya nggak seru. Betul? Lalu Anda salaman sama teman Anda. No Pak Ceng ya. No Pak Ceng, deal? Deal, salaman. Terus, pasti ada yang kalah toh? Besok ada yang kalah, pertanyaan saya. Siapa yang jahat? Tidak ada. It's just a deal. It's just a deal.
Apakah yang menang jahat ke yang kalah? Enggak juga. Kadang yang menang, sini. No Pak Ceng. Yang kalah bayar juga. Happy juga kadang. Kadang ya, lebih banyak sedihnya. Dia bayar juga. Nah, ambil. Loh, kamu kok senyum? Anggap buang sial, kata gitu. Ya. Saudara-saudari, tapi berjudi itu dilarang Sang Buddha. Di mana? Di Gajanu Sutta. Beliau sebut berjudi adalah kebodohan. Ya, berjudi itu bukan kejahatan, kebodohan. Tapi berjudi itu berpotensi menjadi jahat kalau nilainya sudah terlalu tinggi, betul? Orang berjudi sampai uangnya habis semua, akhirnya apa? Nyuri harta keluarga, nyuri harta teman, menipu dan sebagainya. Berpotensi menjadi jahat, ya. Tapi kalau aktivitas judinya itu adalah kebodohan. Baik, kita lanjut. Seberapa bodoh, Bante? Kita lanjut ya. Nah, seberapa bodoh? Baik, kita berandai-andai. Andaikan ada satu jenis permainan. Masih fokus semua ya? Belum makan toh? Anda fokus, biar gula darah Anda turun. Nanti makan malamnya lebih enak. Ya, pakai energi otak Anda. Yang ngantuk dilawan ya. Saudara-saudari, anggap ada satu jenis permainan. Permainan ini milih angka. Ada 4 nomor. 0, 0, 0, 0 sampai 9, 9, 9, 9. Familiar ya? Apa namanya Bante? Jangan disebut. Ya, jangan disebut. Yang bisa Hokkien saya kasih clue-nya. Pakai Hokkien clue-nya. Jangan pakai bahasa Indonesia. Direkam saudara-saudari. Apa clue-nya Bante? Ceceng poi no tiao pua. Ya. Ceceng poi no tiao pua. Nah, translate ke temannya ya. Saudara-saudari, bayangkan ada 10.000 orang yang main permainan ini. 10.000 orang. Setiap orang beli angka yang berbeda. Ya, ini aja enggak 1.000 orang ini. 2, 4, 6, 8, ya 20. 12. Kalau 20 kali 12, 240. Ya paling banyak 350 orang. Ya, ini aja udah banyak sekali. Anda bisa bayangkan 10.000 orang, setiap orang beli angka yang berbeda. Ya, berapa orang yang menang? 1. You can imagine that? 1 dari 10.000. Pernah ikut lucky draw nikahan enggak? Menang enggak? Coba siapa yang pernah menang lucky draw nikahan juara pertama? Anda lihat sekeliling. Enggak ada. Ada? Juara pertama, 2 jangan. 2 mah kulkas. Belum. Ini maunya TV 80 inci. Juara 3 jangan lah blender. Blender kok dipamerin. Gak usah. Saya cari juara 1. Ada? Gak ada. Padahal nikahan itu enggak 10.000 orang loh. Enggak 10.000 orang. Nikahan yang mewah berapa? 100 meja. 1.000 orang. Betul ya? 100 meja itu 1.000 orang. Ini Anda saudara-saudari sudah ikut berapa nikahan coba? Enggak ada yang menang lucky draw juara 1. Jadi sekarang Anda bermimpi bisa menang 1 angka di antara 10.000. Pintar atau bodoh? Lanjut. Kalau 1 juta orang beli, berapa orang yang menang? 100. Betul ya? Kalau 10.000 orang beli, 1. 100.000 orang beli, 10. Tambah 1 0. 1 juta orang beli, 100. Jangan senang dulu. Saya tanya ChatGPT. Saya modern juga ya. Saya modern juga. Saya tanya ChatGPT 4.0. Anda ngerti lah maksudnya 4.0. Yang nggak ngerti nggak usah tanya.
Ya. Saya tanya ChatGPT 4.0. Saya tanya dia. Tadi kan kalau 10.000 orang ini beli nomornya berbeda-beda, betul ya? Beli nomornya berbeda-beda. Apakah itu terjadi di dunia nyata? Enggak. Orang beli nomor yang cenderung sama, ya. Baik, saya tanya ChatGPT 4.0. Bro, mau panggil dia apa? Dia nggak apa-apa, dia baik dia. Bro, kalau ada 1 juta orang membeli permainan 4 angka, yang mana hanya satu kombinasi 4 angka yang keluar per hari, dan setiap peserta itu membeli angka yang berbeda-beda terserah mereka, berapa orang yang akan menjadi pemenang? ChatGPT hitung, mikir dia. Lalu dia bilang begini, apabila kebetulan ada banyak orang yang menang di angka yang sama, maka yang menang jumlahnya adalah 1000-an. Ya. Kalau tadi beli angka yang berbeda semua, pukul rata 0000 sampai 9999, 1 juta orang beli, yang keluar 100 orang, betul? Sekarang random numbers. You can buy whatever you want. Kata ChatGPT, yang menang kemungkinan 1000-an orang atau 0. Tapi dia tulis di bawah, dan kemungkinan besar tidak ada yang menang. Sesulit itulah kenapa saya membuat simulasi yang sedalam ini. Kalau Anda masih mau main judi, amsyong lah. Ini saya sudah buat simulasi. Siapa yang pernah menang lucky draw nikahan juara 1? Enggak ada. Itu cuma 1000 orang per gedung itu. Per building itu just 1,000 person. Anda sekarang mau menang lawan 10.000 kombinasi? Ingat maksud saya ya. Di Amerika ada Mega Million. Angkanya mungkin lebih banyak lagi. Di Thailand ada lotre juga. 12 angka. Amsyong lah Anda 12 angka. Baik. Oleh karena itu saudara-saudari, bermain judi itu menurut Sang Buddha kebodohan. Kalau menurut Bhikkhu Abhijato sangat bodoh. Kenapa? Hampir tidak bisa menang. Dan Anda harus ingat ini. Kalau Anda menemukan orang yang menang judi, kaya beneran, bukan berarti Anda ikut berjudi. Nanti Anda ikut 10 tahun, 20 tahun pun belum kaya. Karena untuk menjadi pemenang sangat sulit. Sesulit apa? Baik. Ini terakhir. Saya harus loncat ke poin lain karena Anda sudah mulai lemas. Baru saya ajak hitung-hitung sedikit sudah lemas semua. Gula darah sudah drop 30%. Oleh karena itu, saya lanjut saja pertanyaan berikutnya. Bante, bukankah bisnis juga berjudi? Bante, bukankah bisnis juga berjudi? Ada yang bilang ya, bisnis is a gambling. Ada yang bilang juga life is a gambling. Jadi gimana coba? Baik, saya akan jelaskan bahwa bisnis itu bukan berjudi yang Anda pikirkan. Kenapa? Nah, Anda harus hafal ini ya. Nanti harus bisa dijelaskan ke keponakan. Sudah jadi orang tua, jelaskan ke anak. Kalau main sepak bola, taruhan bola. Berapa persen menang, berapa persen kalah? 55, 50, 50. Kita sebut judi bola. Betul? Ya. Kalau Anda main judi di kasino, berapa persen menang? Menurut perhitungan satu penelitian di United Kingdom, kemungkinan menang di kasino itu lebih kurang karena jenis permainannya kan banyak. Adalah 75% kalah. Judi bola 50%. Judi kasino 75%. Berbisnis Bante? Baik. Menurut Small Business Administration, SBA, punyanya Amerika, ya. 20% bisnis itu gagal di tahun pertama. Ya, not bad. Ya. 20% di tahun pertama,
50% bertahan sampai tahun kelima. Dan 33% bertahan sampai tahun ke-10. Apakah itu gambling? Jawabannya bukan. Tapi sedikit gambling. Karena persentase kalah di tahun pertama adalah 20%. Yang bertahan sampai tahun kelima adalah 50%. Ini di Amerika. Tapi Anda jangan keliru. Yang bertahan sampai tahun kelima pun bukan berarti pasti bangkrut. Bisa aja dia awalnya jualan bakso, nggak jalan, pindah jadi jualan Thai tea. Itu juga bisnisnya sudah tidak survive, tapi dia evolve. Betul ya? Lalu kehebatan dari berbisnis adalah, kalau Anda main bola, judi bola 50% kalah, taruhan 2 juta, hangus. Tapi kalau Anda jualan rice bowl, sebenarnya saya mau bilang bakso, tapi kayaknya nggak modern gitu. Saya lupa ini anak-anak modern. Saya itu sudah agak tua juga saudara-saudari. Saya ganti cepat-cepat rice bowl ya. Anda buka bisnis rice bowl. 1,5 tahun bertahan lalu sepi. Apakah Anda hangus semua modal Anda? Enggak. Anda punya apa? Alat masak. Betul ya? Anda punya apa? Customer. Anda punya koneksi. Anda sudah tahu siapa yang jual sayur, siapa yang kirim jamur. You have all the knowledge. Anda tidak 0%. Lalu gimana? Anda bisa utang sama orang tua, sama bank, atau kerja lagi. Saya ketemu loh cukup banyak orang berbisnis gagal, kerja lagi. 3,5 tahun berikutnya buka lagi. Gagal lagi, kerja lagi. 2,5 tahun. Kongsian sama pacarnya, buka bisnis lagi. Sekarang sugih. Betul. Kaya melarat. Kok kaya melarat? Terbalik. Konglomerat. Kalau konglomerat susah. Ya, 40 tahun baru bisa jadi konglomerat. Itu juga sama seperti 1 dari 10.000 orang. Saudara-saudari, artinya kalau berbisnis, Anda itu nggak judi bola yang langsung hangus. Ya, Anda bisa recovery. Habis waktu saya, baru 1 poin. But you get my point ya. Saya cepat-cepat lanjut. Saya berharap saya bisa habiskan semuanya. Sekarang lagi hot judi online. Ya, Anda mohon jangan ikut judi online. Tapi nggak adalah mahasiswa Prasetya Mulia ikut judi online. Anda tahu nggak kenapa jangan ikut judi online? Algoritmanya itu 90% kalah. Ya, jadi kalau Anda masih ikut, kasino itu 75% kalah, judi online 90% kalah. Ya, apa yang lebih parah dari judi online? Sama lah parahnya. Trading. Anda tahu trading berapa persen kalah? 95% kalah. Ya, yang menang 5%. Ya. Jadi kalau Anda mau trading, I don't know. Ya, Anda cari orang yang 5% itu, belajar dari dia. Ya, tapi kalau judi online, in the end of the day Anda kalah. Ya, trading 95% kalah. Jadi gimana Bante? Berbisnis ya baik. Ya, kerja, berkarir, berkarya ya baik. Tapi Bante, kan berbisnis masih ada risknya. Saya harus bagaimana? Ini saya tulis di sini ya. Belajar dari mereka yang sudah sukses di bisnis. Ya, itu cara terbaik Anda mengurangi kegagalan Anda. Kalau orang tua Anda berbisnis, pulang ambil ilmunya. Anda boleh mencontek orang Jepang. Orang Jepang itu sangat bangga meneruskan bisnis keluarga. Orang Indonesia itu anehnya minta ampun. Gak ada kebanggaan meneruskan bisnis keluarga. Akhirnya apa? Pengalaman 30% itu raib saudara-saudari. Lalu anaknya mulai bisnis yang baru lagi. Dan belajar dari nol lagi. Memang sih sangat membanggakan. Tapi sampai kapan Anda bisa bikin produk yang sepremium orang Jepang?
Kenapa orang Jepang produknya premium? Kalau kita track perusahaannya, generasi ketiga, generasi keempat. Dan mereka benar-benar sangat bangga meneruskan bisnis keluarga. Ya, ini poin terakhir untuk topik ini. Nanti kita maju ke topik lain. Tapi yang bagian ini sangat penting untuk saudara-saudari semua yang orang tuanya punya bisnis. Orang Jepang kalau diinterview saudara-saudari, bisnis ini bagaimana kamu mulainya? Dia dengan sangat bangga dia mengatakan, saya generasi keempat. Dengan sangat bangga. Ya, saya generasi keempat. Watashi wa yondaime desu. Saya generasi ketiga, sandaime. Anda, kenapa kalau meneruskan bisnis orang tua, kenapa tidak bangga? Ambil semua ilmu orang tua Anda. Lakukan bisnis itu kalau bisnis itu masih bagus. Ya, kalau bisnis itu masih bagus. Lalu Anda kembangkan, nanti Anda bisa ganti ke lini-lini yang lain terserah Anda. Ya, Samsung itu mulainya bisnis fashion. Hari ini dia jualan HP kasih Anda semua. Siapa yang beli Samsung? Ya, baik. Yang kedua, kembangkan kebajikan. Habis sepertinya waktu saya. Lanjut sedikit enggak apa-apa? Masih kuat ya? Ya, ini gula darahnya tinggal 20%. Baik. Kembangkan kebajikan. Saudara-saudari, ini real story. Awalnya mau saya ceritakan pelan-pelan, panjang, 20 menit. Tapi karena melihat waktu kita yang sudah mepet ini, saya singkatkan ceritanya. Sebagai biku, Bapak Ibu Saudara, saya punya kesempatan bertemu sangat banyak orang. Dari provinsi ke provinsi. Dan saya bertemu dua jenis orang. Real story. Gak boleh saya sebut namanya. Real story. Dan dua cerita ini akan menjadi pemikiran kenapa Anda perlu berbuat kebajikan. Orang yang pertama, seorang ateis. Dia seorang ateis. Kenapa dia ateis? Dia harus ateis. Aneh ya? Dia harus ateis agar dia lebih nyaman. Karena waktu dia umur 20-an, pekerjaannya itu sangat jahat. Dia menghalalkan segala cara untuk kaya. Dia gabung ke para gangster. Saya nggak boleh bilang apa grupnya apa, tapi luar negeri. Bukan di Indonesia. Real story. Sebenarnya ceritanya ini sangat unik. Tapi saya nggak bisa gamblang ceritain. Karena ada rekaman. Kita harus respect juga keluarganya, betul? Jadi saya buat begitu samar. Padahal ceritanya ini wow, itu udah bisa dijadiin film 30 menit. Yes. Jadi orang ini Bapak Ibu Saudara, ketika muda gabung ke gangster. Lakukan semua kejahatan yang bisa Anda pikirkan. Sampai yang super jahat. Saya sampai nggak tega ngomong kejahatannya. Super jahat. Alhasil sekarang dia kaya raya. Sudah sangat tua. Sangat tua. Saudara-saudari. Dan dia tidak mau percaya agama. Kenapa? Kalau dia percaya agama dia rugi. Dia akan gelisah segelisah-gelisahnya. Tapi Anda tahu, meskipun dia bolak-balik mengatakan agama nggak ada, agama nggak ada, agama nggak ada. Bapak Ibu tahu? Ketika dia tua, dia sangat takut mati. Artinya apa? Anda tidak bisa tipu hati nurani Anda. Saking takutnya, kemanapun tidak berani. Cuma berani di rumah. Di rumah saja masih takut. Takut sama apa Bapak Ibu? Kamar mandi. Karena orang tua banyak meninggal di kamar mandi. Mau masuk kamar mandi saja takut. Cerita yang kedua.
Real story. Ini semua real story. Seorang yang sangat baik, sangat sukses. Saya harus rahasiakan namanya. Orangnya sebegitu dekat. Takut sekali saya ada yang kenal. Ya, orangnya sebegitu dekat. Bapak, Ibu, Saudara, satu ketika saya keluar dengan orang ini. Namanya saya rahasiakan. Tidak ada nama, tidak ada provinsi, tidak ada jenis pekerjaan. Kalau Anda merasa kenal, bukan dialah semoga. Gitu ya? Ya. Satu hari saya keluar dengan orang ini, Bapak, Ibu, Saudara. Lalu di perjalanan, dia selalu jalan terakhir. Saya bingung kenapa dia jalan terakhir. Padahal dia harusnya leadernya, tapi dia jalan terakhir. Satu ketika saya penasaran, saya jalannya lambat, Bapak, Ibu, Saudara. Dia semakin lambat. Tidak boleh kalah, makin lambat lagi. Akhirnya saya pakai trik. Orang Medan, Bapak, Ibu. Ya, masuk kamar mandi dulu. Nah, kan sudah pada lewat rombongan. Baru saya keluar. Apa sih yang dia lakukan? Kenapa selalu paling belakang? Anda tahu apa yang dia lakukan? Dia punya angpau segepok. Semua pegawai yang dia lihat di building itu, building apa, Bante? Nggak boleh tahu. Ceritanya terlalu spesifik. Ya. Semua pegawai karyawan yang dia temui, angpau, angpau, angpau. Keren banget. Nggak bilang apa-apa. Nggak habis-habis, Bapak, Ibu, Saudara. Angpaunya banyak sekali. Nggak habis-habis sepanjang jalan. Kira-kira. Kan semua orang akhirnya tutup usia ya. Belum ada orang yang belum tutup usia, belum ada ya. Istilahnya Acan Bram, belum ada orang yang keluar dari kehidupan ini hidup-hidup. Kalau saudara-saudari bisa jadi sosok seperti itu. Angpau, angpau, angpau. Satpam, angpau. Yang jaga toilet, angpau. Wah, keren sekali ya. Kosong pula nanti angpaunya ya. Cuma keren aja. Ini enggak, angpaunya tebal gitu ya. Angpau, angpau, angpau. Kira-kira orang seperti ini ketika sudah tua, takut enggak dengan kematian? Gak akan gelisah. Karena dia tahu sepanjang hidupnya berapa banyak dia sudah bahagiakan orang lain. Ya. Saudara-saudari ini umur 20-an, Anda punya pilihan. Anda mau jadi yang bahkan takut dengan rumah sendiri? Atau Anda ingin nanti sudah umur 100 tahun? Kok 100 tahun, Bante? Iya, karena teknologi kesehatan semakin maju. Jadi Anda yang masih umur muda ya beruntung. Apalagi sekarang AI sudah pinter banget. Nanti sebentar lagi obat kanker itu muncul. Ya, mungkin kalau saya menebak 10 tahun lagi obat kanker muncul. Ya, kalau saya boleh menebak. Setelah AI ini kita masuk fase super AI. Jadi yang mikirin obatnya itu AI. Keluar nanti obat macam-macam. Jadi Anda yang masih muda beruntung. Anda mungkin bisa hidup sampai 100 tahun. Ini sudah keriput-keriput. Ya. Kaki sudah sakit. Semua sakit. Anda punya pilihan. Langsung ingat. Waktu Anda bagi-bagi angpau. Nah, bahagia. Waktu Anda donasi untuk orang sakit. Betul? Bahagia. Anda bantu orang kanker. Bahagia. Dana wihara. Bahagia. Apapun kebaikan Bapak Ibu. Anda akan meninggalkan kehidupan ini dengan hati yang lapang. Terakhir. Sucikan pikiran. Saudara-saudari, tadi saya berpikir, di antara semua pelajaran saya, ini loh sebenarnya yang paling penting. Yang ketiga ini, ya. Tapi waktu kita habis. Ya. Saya akan berusaha carikan poin yang the best saja. Saya explain kepada Anda. Kenapa saudara-saudari semua, mahasiswa-mahasiswi Prasetya Mulia, Anda harus belajar yang ketiga ini. Anda sudah jadi orang baik,
Anda sudah tidak melakukan kejahatan. Yang ketiga ini adalah sucikan pikiran. Saya ganti sedikit biar keren. Sucikan pikiran bagi Anda yang masih mahasiswa adalah high class minded. High class minded. Keren juga ya. Kreatif juga saya ya. Nggak nanya ChatGPT loh ini. Mikir sendiri nih. Ya. Karena kalau di kafe ubi goreng mah nggak laku. Fred cassava. Nah, ya toh? Ini high class minded. Saya mau tanya Anda. Berandai-andai ya. Anda tiba-tiba semuanya adalah pemilik company. Keren. Karyawan 70 orang. Not bad lah. Jangan bermimpi lah 20.000 karyawan. Umur baru 20-an ya. 70 karyawan sudah hebat sekali itu ya. 70 karyawan. Sudah super hebat itu. Baik. Di antara banyak karyawan, ada 5 yang high IQ. Kemungkinan dia akan jadi manajer Anda. Begini. Di antara 5 orang ini, ada salah satunya, ditegur sedikit aja ngambek. Karena dia merasa pinter. Ya. Kalau bahasa Hokkiennya, lu bawa lu si gitu. Ya, saya terjemahkan, tenang. Kalau yang ini boleh terjemahkan. Lu nggak ada saya, lu mati gitu. Wah, karena dia pinter. Saudara-saudari, tegur sedikit ngambek. Kan yang pinter ada berapa orang? 5. Anda angkat nggak dia jadi manajer? Anda sendiri saja nggak ngangkat dia jadi manajer loh. Ya, jadi low class minded yang pertama, tolong jangan gampang ngambek. Sebenarnya saya pengen jelasin yang kayak keren gitu, ada simulasinya. Saya udah nggak sempet. Waktunya ini sudah mepet sekali. Pokoknya saya cuma bilang jangan gampang ngambek. Orang nomor 2, ngamuk, lebih parah lagi. Anda tolong hilangkan sifat ngamuk. Ada satu lagi. Kalau disalahkan dia selalu ndak mau salah. Cari 1001 alasan. Kesel nggak Anda jadi bos? Kesel ya? Udah tahu loh dia salah. Sampai kasih bukti. Ini loh catatannya loh. Enggak Pak, itu bukan saya. Mabuk saya waktu nulis itu. Anda nggak milih dia. Baik. Saya jelaskan semua. Saya sebutkan semua low class minded. Anda hafal. Ya. Kalau Anda ada yang tersenggol. Bante nyindir saya ya? Iya. Saya nyindir kamu. Wong saya nggak kenal kamu, gimana nyindir Anda? Betul ya? Tapi kalau Anda merasa Bante nyindir saya ya? Bagus. Benar, saya nyindir Anda. Terus bagaimana? Berubah. Ya, Anda masih umur 20-an, Anda berubah. You can do it, trust me. Karena saya sudah melakukannya. Anda pikir orang itu tiba-tiba bijaksana? Enggak, saya ngambek juga. Ngamuk juga. Tapi bisa enggak berubah? Bisa. Apa yang mengubah saya? Dharma. Nanti saya kasih resepnya. Saudara-saudari, ini low class minded. Terlalu sering cemburu. Saya tidak sebut cemburu ke pacar atau cemburu ke suami istri. Enggak. Tapi nggak bisa lihat orang lebih sukses. Jealousy, oke? Cemburu dengan mereka yang lebih sukses. Itu parah banget, itu low class banget. Kalau Anda tidak pernah bisa bergaul dengan mereka yang lebih pintar, Anda mau belajar sama siapa? Dia lebih hebat, cemburu. Kalah Anda. Mau deketin dia aja nggak bisa. Saya adalah orang yang paling seneng kalau teman saya sukses. Sudah paling happy. Lalu dia share ilmu dia. Saya nggak niat ambil ilmu dia. Tapi kalau Anda tidak cemburu, Anda happy, orang itu otomatis ngasih ilmu. Kalau bisnis Anda berbeda, betul? Ya, teman Anda bisnisnya sudah jalan, Anda buka juga bisnis yang lain. Dan Anda tidak pernah jealous ke dia, dia datang sendiri. Dia ngajari, tahu ndak? Rahasia rumah makan itu bisa jalan adalah jangan pernah waste food. Kamu harus jagain pegawaimu. Kalau ngiris bawang jangan nyisa. Itu secretnya. Sebenarnya ini real secret loh.
Saya dapat dari pengusaha loh. Kasih ke Anda. Wong saya tidak berbisnis. Ya. Itu bisnis. Rahasia restoran bisa jalan. Don't waste the food. Karyawan harus dijagain. Gak boleh ada yang boros. Saudara-saudari, no jealousy, low class. Ngamuk, low class. Take rejection personally, low class. Ngambek, low class. Tidak mau disalahkan, cari-cari alasan, low class. Sulit meminta maaf, I'm very sorry, low class. Tidak bisa dikritik, nggak bisa dimarahi, I'm very sorry, low class. Nggak bisa dimarahi kenapa Bante? Baik, Anda bosnya ya, karyawan ada 70. Ada 5 yang pinter. Di antara 5 itu hanya 1. Apapun yang Anda marahi, dia nggak ikut marah. Dia tenang. Dia diem. Dia dengerin Anda. Anda sudah ngamuk, dia dengerin Anda. Lalu dia cuma bilang, iya Pak, iya Bu, saya kerjain sekarang. Hebat nggak? High class enggak? Seminggu kemudian, dia kasih bukti kalau dia nggak salah. Dengan cara yang lembut. Dia taruh laporan di meja. Anda baca, iya ya, dia nggak salah ya. Hebat nggak dia? High class banget loh itu. Dia kasih tahu Anda, bukan saya Bu, bukan saya Pak, tapi dia nggak marah. Ini sulit ini, high level mind ini, high level mindset. Lanjut, yang baik apa Bante? Kesabaran. Yang baik apa? Punya pemikiran. Sometime we win, sometime we learn. Ya, sometime we win, sometime we learn. Saudara-saudari, sucikan pikiran Anda untuk level para mahasiswa-mahasiswi. Saya ingin Anda keluar dari pintu ini, Anda high class minded. Ya, itu PR Anda. 2 tahun Anda kerjakan ini nggak apa-apa. Nggak harus buru-buru. 2 tahun. 2 tahun. Anda buang apa? Sekali lagi biar hafal ya. Sekali lagi biar hafal. Saya kasih Anda waktu 2 tahun. Anda buang semua sifat buruk Anda. 1. Gampang cemburu. Jealousy, melihat orang yang lebih sukses. Kalau masalah pacar, istri, suami, saya nggak urus. Ngamuan. Take rejection personally. Ngambek ini parah banget. Please, tidak ada leader yang boleh ngambek. Alasannya apa? You close the communication. Ya, ngamuk itu close communication, ngambek itu close communication. Leader kalau ngambek pulang aja. Kenapa? Masa dia leader dia tutup komunikasi? Bagaimana problem itu bisa di-solve? Ya, leader kalau ngambek pulang aja. Kecuali itu company dia bohwat. Ya, punya dia terserah dia, ya. Sulit meminta maaf, tidak mau disalahkan, cari-cari alasan, tidak terima dikritik, tidak terima dimarahi, itu yang buruk. Buang semua. I give you 2 years. Ya. Yang baik, saya catat 2 aja. Belajar, sabar. Dan yang terakhir, sometime we win, sometime we learn. Saudara-saudari, anumodana semuanya. Sudah jauh lebih dari 45 menit. Saya sangat senang Anda mengikuti sampai habis. Selamat Hari Raya Maga Puja. Semoga saudara-saudari semua, mahasiswa-mahasiswi Prasetya Mulia, dan juga Widyodaya. Betul ya? Ya, kelompok atau keluarga besar Widyodaya. Semoga Anda semua dan semua hadirin yang ikut kegiatan ini, semoga Anda semakin maju dalam dhamma, maju dalam kehidupan. Selamat Hari Raya Maga Puja, Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.